Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu GTK seluruh tanah air. Saya Fauzi Amin Nasir, Kepala SD Negeri Sigedong 2 Kabupaten Brebes. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi praktek baik dengan judul Pendekatan Coaching Supermik, tingkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Mulai tahun pelajaran 2022-2023, SD Negeri Sigedong 2 telah menerapkan kurikulum merdeka dengan opsi pilihan mandiri berubah. Oleh karena itu, guru harus beradaptasi dan memahami implementasi kurikulum baru. Salah satu prinsip kurikulum merdeka fokus pada peningkatan kompetensi dan karakter siswa. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, salah satu upayanya adalah dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan pengalaman, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada semester sebelumnya, pada 10 guru kelas dan 2 guru mapel di SD Negeri Sigedong 2, hanya sekitar 20% guru yang dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi walaupun dengan pendampingan. Oleh karena itu, berdasarkan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021, kepala sekolah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai supervisor. Salah satu langkah saya dalam mewujudkan dan meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi diantaranya menggunakan supervisi. Di dalam supervisi akademik, upaya kepala sekolah membantu guru dalam proses pembelajaran menggunakan beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi dan tindak lanjut. Di dalam tahap pelaksanaan supervisi, pada kegiatan siklus yang terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, akan diperdalam dengan pendekatan coaching untuk membantu guru dalam menemukan permasalahannya. Ini dapat dilaksanakan kegiatan pendekatan coaching di siklus pra-observasi dan pasca observasi, yaitu sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ada 4 hal yang menggambarkan terkait dengan judul tersebut. Yang pertama adalah situasi. Situasi terkait dengan kondisi yang melatar belakangi sekolah dan kenapa praktek ini menjadi penting untuk diajukan. Kemudian yang kedua, tantangan. Tentunya ada kendala dan tantangan yang dihadapi untuk mencapai praktek baik tersebut. Yang ketiga adalah aksi. Nah, terkait langkah-langkah dan strategi apa saja yang akan digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut dan siapa juga yang terlibat dalam sumber daya yang diperlukan. Dan yang keempat, terakhir adalah refleksi. Terkait dari dampak aksi ini, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, serta mengapa. Kemudian bagaimana respon orang lain terkait praktik baik yang sudah dilakukan dan pembelajaran dalam keseluruhan proses tersebut. Aksi penerapan praktek kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi. Pada penerapannya yang terdiri langkah-langkah, strategi, dan siapa saja yang terlibat. Pada langkah-langkah ini menggunakan 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut yang akan terbagi pada 3 siklus, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dengan strategi kegiatan supervisi akademik dengan pendekatan coaching yang menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab ini menggunakan prinsip pengembangan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi guru. Adapun lebih jelasnya, terbagi penjelasannya pada tahapan-tahapan berikut ini.
Tahapan coaching untuk supervisi akademik terdiri dari 1. Tahapan perencanaan. Kegiatannya adalah sosialisasi implementasi kurikulum merdeka dan pemahaman konsep pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, diskusi pendampingan kepala sekolah dengan coaching supervisi akademik dengan guru kelas 6. Adapun uraiannya, penjelasan IKM kepala sekolah, keluarga sekolah, komite, guru, dan wali murid secara umum. Kemudian penjelasan dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum merdeka dengan tahapannya di tahun pelajaran 2022-2023. Adapun uraian kegiatan yang kedua, melakukan rumusan tujuan, kebutuhan, pendekatan, jadwal, dan instrumen yang dibutuhkan bersama guru kelas 6, kemudian menyampaikan tujuan coaching untuk menemukan ide baru atau mencapai tujuan yang dikehendaki oleh guru kelas 6. Terima kasih atas waktunya. Saya mencoba berkomentar atas pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau menurut saya, tahapan kedua adalah pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan terdiri dari 3 siklus, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Di praobservasi, untuk pertemuan pertama, percakapan yang membangun hubungan antara guru kelas 6 dan supervisor atau kepala sekolah sebagai mitra dalam mengembangkan diri sebelum observasi. Uraiannya adalah nanti menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung antara coach, dalam ini kepala sekolah, dengan guru atau coach. Nah, pada kegiatan ini menggunakan alur tirta tujuan. Kemudian kepala sekolah melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi ini. Pada alur tirta menggunakan alur identifikasi. Kemudian berikutnya, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang nanti akan dibuat oleh guru. Ini menggunakan alur tirta rencana. Kemudian berikutnya, membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah-langkah selanjutnya. Di sini menggunakan alur tirta tanggung jawab. Pertemuan kedua adalah observasi. Kegiatannya adalah aktivitas kunjungan kelas 6 yang dilakukan oleh supervisor atau kepala sekolah. Adapun uraian kegiatannya, kepala sekolah menggunakan instrumen observasi yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebelumnya dengan guru kelas 6 yang disupervisi. Kemudian kepala sekolah melakukan aktivitas pengamatan atau observasi pada saat guru kelas 6 melaksanakan pembelajaran. Berikutnya, kepala sekolah mengambil data atau informasi secara objektif, dan kemudian kepala sekolah dalam melaksanakan observasi kelas harus berawal dari kebutuhan pembelajaran murid. Ya, kita telah belajar tentang menghitung keliling lingkaran baik menggunakan benda konkret ataupun menggunakan gambar. Pertemuan ketiga adalah pasca observasi. Kegiatannya adalah aktivitas percakapan antara kepala sekolah atau supervisor dan guru kelas 6 terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Dalam uraiannya nanti, aktivitas percakapan pasca observasi, kepala sekolah dapat menggunakan 2 model percakapan, yaitu percakapan untuk refleksi dan percakapan untuk kalibrasi. Percakapan pada pasca observasi ini, baik refleksi dan kalibrasi menggunakan alur tirta. Ternyata masih banyak hal yang harus saya perbaiki dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Namun dengan adanya umpan balik dari Bapak, saya bisa tahu pada bagian mana yang harus saya perbaiki, saya kembangkan, atau mungkin juga perlu ditingkatkan, Pak. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira kedepannya apa yang ingin dikembangkan Ibu pada nanti di akhir semester ini? Tahapan pelaksanaan yang ketiga atau terakhir adalah tindak lanjut. Di kegiatan ini, kepala sekolah atau supervisor melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan kepemimpinan kepala sekolah. Dalam uraian aktivitasnya, kegiatan tindak lanjut ini dapat berupa yang pertama, kegiatan coaching untuk supervisi akademik di sekolah sendiri atau internal akan diberlakukan pada guru dan kelas yang lain secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua,
adanya fasilitasi dan diskusi di forum lainnya di luar sekolah, seperti KKG atau K3S dan kegiatan lainnya. Yang terakhir, berbagi praktek baik dengan rekan atau teman sejawat kepala sekolah. Adapun pihak yang terlibat antara lain kepala sekolah selaku supervisor dan coach, guru kelas 6 selaku koace dan pelaksana pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya peserta didik kelas 6 sebagai subjek observasi pembelajaran. Berikutnya seluruh dewan guru SD Negeri Segedong 2 yang terlibat. Dan terakhir adalah warga sekolah, yaitu komite sekolah. Terakhir, refleksi. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap guru kelas 6 melalui kepemimpinan kepala sekolah dengan pendekatan coaching untuk supervisi akademik atau supermik berdampak positif terhadap penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada praktek baik guru di kelas 6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6 SD Negeri Segedong 2 dengan pendekatan coaching untuk supermik hasilnya efektif bagi guru. Karena sudah cukup menggambarkan adanya proses pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan kelas yang berpihak pada minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Adapun respon terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan coaching untuk supermik antara lain: 1. Bagi guru kelas 6 menjadi terbantu dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah melalui praktek baik tersebut dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 2. Bagi siswa, adanya perubahan proses pembelajaran yang menyenangkan dari pembelajaran sebelumnya ketika guru benar-benar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Bagi guru lainnya, berpengaruh terhadap kesadaran diri untuk mencoba dilakukan supervisi akademik oleh kepala sekolah dengan pendekatan coaching. Dan yang keempat, bagi kepala sekolah sendiri menjadi lebih termotivasi untuk melakukan praktek baik kepemimpinan dengan pendekatan coaching untuk supervisi akademik terhadap guru dan kelas lainnya. Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi terhadap guru bahwa pendekatan coaching supermik atau supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan hasil yang diperoleh sebesar 75% guru di SD Negeri Segedong 2 dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Perlu kami sampaikan bahwa pendekatan coaching supermik atau supervisi akademik ini perlu menjadi rekomendasi bagi beberapa kepala sekolah lainnya, bahkan juga pengawas dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, salah satunya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak, Ibu semua, demikian tadi pengalaman praktek baik kami dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan coaching supermik atau supervisi akademik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.